Kalau kita bicara kedaulatan budaya, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, kedaulatan integritas bangsa kita, sepertinya para pemimpin kita hari ini menjual kedaulatan kita dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing yang ada. Nah, itu global. Di manakah posisi Indonesia? Strategi keamanan seperti apa? Kira-kira presiden kita ngerti nggak? Wallahu a'lam. Saya coba tadi anak muda sudah bicara tentang politik, jadi saya lanjutkan saja mumpung ada Pak Gatot di sini. Di mana sih posisi Indonesia di tingkat global hari ini? Apa cukup itu pimpinan TNI-nya cuma mempertontonkan bisepnya saja kayak gitu kan? Untuk apa? Kayak gitu. Apa itu? Atau nurun baliho. Atau nurunin baliho-balihonya, ditambahin balihonya. Siapa yang diturunin? HRS. Ngomong aja nggak apa-apa, memang balihonya HRS. Nah, di dalam konteks global politik hari ini, di mana posisi kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat seperti itu setelah 9/11, kemudian terorisme dan deradikalisasi menjadi proyek dari Washington Foreign Policy Administration, terus kemudian sekarang dikembangkan, jadi ditunggu kalau isunya teroris lebih ini ya dipakai, kemudian deradikalisasi dipakai kayak gitu, itu juga menjadi posisi. Nah, posisi kalau kita bicara tentang kedaulatan negara Republik Indonesia, mau nggak mau kita bicara tentang teritori, wilayah negara kita hari ini itu di mana. TKA datang seenaknya. Pada saat warga negara disuruh tinggal di rumah, datanglah mereka. Ini apakah hanya karena mereka datang karena oh iya rakyat Indonesia tidak bisa bekerja? Itu kan statement dari menteri. Itu sebetulnya penghinaan luar biasa kepada rakyat Republik ini. Loh, Anda menteri, kalau rakyatmu tidak mampu, ya itu tugasmu, kau dibayar untuk itu. Kenapa jadi impor untuk hanya sekedar OB? OB itu impor juga. Nah, persoalannya apakah dia hanya sekedar OB atau OB yang secara fisik warga negara terlatih alias paramiliter di dalam konteks itu. Nah, posisi kita di mana? Kalau kita bicara kedaulatan budaya, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, kedaulatan integritas bangsa kita, sepertinya para pemimpin kita hari ini menjual kedaulatan kita dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing yang ada. Nah, ini yang kekesalan kita hari ini adalah seperti itu. Kita bagaimana kita dulu 98 ingin membuat kehidupan politik lebih baik, tapi ternyata ke sana. Nah, kalau kita bicara tentang sejauh mana, lah nanti ini yang harus dikembangkan oleh Pak Gatot gitu. Strategi keamanan negara kita. Mau nggak mau, hari ini kalau kita bicara tentang hubungan antar negara, internasional, ya di dalam konteks kepentingan nasional, kepentingan wilayah. Contoh, Kalimantan Barat itu yang namanya wilayah perbatasan, itu perbatasannya adalah perkebunan sawit. Tapi yang punya di Sarawak sama yang punya di Indonesia orangnya sama. Kira-kira batas wilayah kita mundur-mundur nggak? Waktu saya ke Singapura juga sama. Dengan senang hatinya mereka menjelaskan bahwa ini hasil reklamasi membeli pasirnya dari salah satu pulau di Indonesia. Loh, kalau kemudian Singapura mereklamasi, berarti wilayah daratannya lebih luas, berarti Indonesia sudah terkurangi wilayahnya di dalam konteks itu. Tapi kalau kita bicara tentang nanti MEA dan sebagainya, Bang Nursi bisa bicara. Tapi udara, Asian Open Sky, sejauh mana? Ada FIR, ada lucu. Mahasiswa saya, tentara, angkatan udara, membuat satu tesis. Saya suruh nyari, coba cari data FIR itu, Flight Information Regime-nya yang dari kerjasama Indonesia dengan Singapura. Apa yang terjadi dari 95, 2005 itu sudah nggak ada data setelah itu. Sudah diubek-ubek gitu Kementerian Luar Negeri. Lah ini tolong kalau ada ini nanti coba dicek di mana itu posisinya. Persoalannya nggak cuma sekedar bagaimana kedaulatan udara kita yang itu flight information-nya dikuasai oleh Singapura, bahkan pesawat presiden
presiden pun juga harus inilah. Nanti Pak GN tuh harus memikirkan nih strateginya apa. Beberapa waktu yang lalu saya dengan kawan-kawan dari Lapan, nggak tahu karena ada teman-teman dari Wismar ini yang kerja di Lapan, aku diajarin dong politik kayak gitu. Akhirnya saya datang ke mereka, ke Lapan. Mereka sedang mempersiapkan yang namanya apakah Indonesia perlu masuk ke MTCR, itu satu geng internasional kayak gitu ya, The Missile Technology Control Regime, itu G20 itu yang bikin, G7. Nah persoalannya ini kan berhubungan dengan semua bentuk senjata dari mass destruction yang ada. Di mana posisi kita? Biological weapon. Nah, ini kan nanti related ke kalau teorinya Bang Nursilah ke sana. Peace and security kita itu seperti apa? Let alone bicara kayak gitu. Latihannya cuma mempertontonkan bicepnya doang. Mainnya di kapal selam. Kapal selamnya ternyata empek-empek kapal selam, kan pusing kita. Ya karena di Palembang maksudnya begitu. Nah, jadi ini menjadi sangat penting. Sementara pada saat yang sama strategi lain obor Natuna, membangun yang ada di Natuna di Laut Cina Selatan, posisi kita di mana? Apalagi kalau kita bicara Selat Malaka, ini teman-teman dari USU Medan, teman saya juga kenal terus Mary, itu membuat satu penelitian bagaimana Selat Malaka itu dikuasai oleh siapa. Nah jadi balik lagi, mampu nggak? Saya waktu itu juga membuat penelitian kerjasamanya yang pantai selatan, karena ini berhubungan dengan illegal migrantnya atau boat people-nya Australia. Australia juga mau bangun yang namanya military base di Christmas Island di sebelah selatannya Pulau Jawa. Tapi Australia selalu menyalahkan Indonesia karena Indonesia lah yang seringkali memberi makanan minuman kepada boat people itu. Nah itu global. Di manakah posisi Indonesia? Strategi keamanan seperti apa? Kira-kira presiden kita ngerti nggak? Wallahu alam bisawab. Karena pada saat ulang tahun yang dipentingkan adalah pakai baju yang ada kantong, yang tasnya pakai dikalungkan itu. Tapi lupa itu baju luar. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa
manusia.